Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia. Saya berasal dari SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang donor darah. Yuk, mari kita lihat materinya. Pertama, jenis-jenis golongan darah. Nah, mungkin di sini kalian belum tahu nih, golongan darah ada beberapa jenis. Oke, saya akan menyebutkan jenis-jenis golongan darah. Jenis golongan darah ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Kedua, fungsi darah antara lain adalah mengangkat oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkat karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, mengganti sel-sel yang rusak jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah. Jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Ketiga, nah sekarang kita masuk ke bagian kegiatan donor darah. Apa aja sih kegiatan donor darah? Nah, di sini donor darah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Kedua, donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Keempat, syarat-syarat calon donor darah. Nah, mungkin dari kalian ada yang tanya nih, apa aja sih syarat-syarat pendonor darah? Di sini saya akan memberitahu. Pertama, laki-laki atau perempuan berusia 18-60 tahun. Kedua, sehat rohani dan jasmani menurut dokter. Ketiga, berat badan minimal 45 kg. Keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5. Kelima, tekanan darah sistolik 100-180. Keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Sekarang kita bahas tentang donor darah plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah cairan antibodi berwarna kuning pekat yang berasal dari dalam tubuh. Plasma konvalesen hanya dimiliki oleh penyintas atau seseorang yang dapat didonorkan sebagai antibodi untuk pasien yang sedang terserang virus COVID-19. Nah, penggunaan plasma sebagai terapi dari penderita yang sembuh sudah diterapkan saat wabah penyakit flu babi tahun 2009, Ebola, SARS, dan MERS. Setelah digunakan bertahun-tahun, donor darah plasma terbukti aman dan membantu membersihkan virus lebih cepat. Apa aja sih syarat menjadi pendonor dan penerima donor plasma darah? Pertama, syarat penerima donor. Pasien dengan gejala berat dan kritis. Kedua, jumlah antibodi sangat sedikit. Sekarang, syarat pendonor plasma konvalesen. Pertama, diutamakan laki-laki. Kedua, mengecek titer atau jumlah antibodi. Ketiga, golongan darah harus sama dengan penerima donor. Keempat, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Minimal 14 hari yang dibuktikan dari tes PCR untuk pendonor wanita. Tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil atau pernah hamil. Sebab saat hamil terdapat pembentukan antibodi atau huma-leukosite antigen yang akan terus bertambah. Bagaimana sih mekanisme terapi plasma konvalesen? Namanya juga terapi plasma, yang dibutuhkan cuma plasma darahnya aja.
Sedangkan komponen darah lainnya dikembalikan ke tubuh pendonor. Oleh sebab itu, terapi konvalesen menggunakan alat bernama aferesis. Mesin ini yang akan menyaring komponen darah yang diperlukan. Jumlah plasma konvalesen juga bisa diatur. Umumnya berkisar antara 400 mili hingga 600 mili. Pertama-tama, pendonor akan di-screening terlebih dahulu. Screening ini dilakukan untuk memastikan bahwa antibodi pendonor dalam keadaan baik. Kemudian, pendonor mensterilkan tangan dan lengan yang akan diambil plasmanya. Dokter akan mencari akses pembuluh darah yang paling tepat agar proses pengambilan bisa lancar. Waktu yang diperlukan sekitar 15 hingga 30 menit. Tahap selanjutnya yaitu uji lab. Fungsinya untuk memastikan kalau plasma bebas dari penyakit menular seperti hepatitis, B, C, HIV, dan sifilis. Kalau sudah aman, langsung disimpan di ruang khusus agar bisa didonorkan ke pasien. Cara menjadi pendonor darah. Nah, di sini kita akan bahas tentang gimana sih caranya jadi pendonor darah. Oke, mari kita simak ya. Pertama, calon pendonor darah pergi ke rumah sakit dan masuk ke bagian unit transfusi darah. Setelah itu, isi data diri selengkapnya. Kedua, perawat akan memeriksa kesehatan kita apabila kita sehat. Maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ketiga, bila kita terbukti sehat, maka akan ada pengambilan donor darah kita. Kita akan mendapatkan kartu tanda anggota. Sekarang, kita bahas apa aja sih manfaat menjadi pendonor darah. Nah, mari kita simak ya manfaatnya. Manfaat donor darah antara lain adalah 1. Mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena akan diperiksa secara teratur. Ketiga, membuat tubuh menjadi sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Keempat, dapat bergabung dalam Organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI, dan juga bisa menambah relasi atau teman. 5. Meningkatkan jumlah DDS, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Yuk, mari kita jadi salah satunya. Menjadi pendonor darah sukarela merupakan perbuatan yang amat sangat mulia loh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.